pada saat kurban. Itu kan macam-macam olahan daging itu. Dari mulai tulang yang direbus gitu ya, kemudian pecahan tulang dan lain-lain gitu. Itu diperbolehkan. Jadi kalau masih diolah, masih kita makan, itu boleh kita konsumsi gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau dia sudah terbuang, maka dia sudah tidak boleh lagi digunakan ya. Nah, ini berkaitan dengan istijmar. Yang kedua, tentang air. Nah, air kita udah hafal semua Bapak sekalian. Air itu setidaknya ada 3 kategori ya. Ada air yang kategorinya tahir wa mutahhir. Dia suci pada zatnya dan dia mensucikan. Yang kedua ada air yang tahir ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak mensucikan. Ya. Air yang suci pada zatnya tapi tidak mensucikan. Ini contohnya kalau dia sudah bercampur dengan yang lain. Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga ada air mutanajis. Memang air kotor, air yang sudah bernajis. Gitu, ya. Nah, ini 3 kategori jenis air. Yang pertama, Bapak Ibu, air yang suci dan mensucikan. Ya, dalam Fathul Qorib dijelaskan ada 7 jenis air yang masuk kategori air suci dan mensucikan. Tahir wa mutahhir. Ini boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi junub, dan boleh dikonsumsi. Gitu, ya. Air tahir wa mutahhir. Yang pertama air hujan tentu, ya. Dan yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai, air sumur, air mata air salju dan air embun. Nah, ini 7 jenis air yang masuk kategori air mutlak. Dia suci dan mensucikan. Jadi kalau disebut mensucikan itu artinya dia boleh selain dipakai dikonsumsi, boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi junub. Itu maksud dari mensucikan. Begitu, ya. Yang kedua, ada air suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini air yang suci tapi bercampur dengan sesuatu yang lain yang merubah warnanya, merubah rasanya atau merubah bau. Dia suci, boleh kita konsumsi, tapi tidak mensucikan. Maka air teh yang sudah berubah warna, atau air kopi, atau air susu yang sudah berubah warnanya atau berubah rasanya, air putih, air mineral, kita campurkan dengan madu misalnya. Sudah berubah rasanya. Atau yang dicampur dengan cengkeh dan lain-lain yang merubah baunya. Maka air yang tadinya suci berubah warna, berubah bau, berubah rasa, dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, gitu, ya. Nah, dulu ada mubalik terkenal ya, nasional gitu ya. Dia mengatakan mungkin ingin cerita kondisi memprihatinkan dalam keluarganya gitu ya. Kata beliau, dulu saya susah sampai-sampai berwudu menggunakan air teh. Nah, ini nggak ngerti Bapak Ibu sekalian, nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh berwudu dengan air teh. Lalu gimana Ustaz? Ya bertayamum. Karena air itu tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi maksudnya mungkin ingin cerita masa-masa susah gitu ya. Tapi ya terlihat tidak berilmu gitu ya. Nah, jadi tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Air yang sudah berubah warnanya, berubah rasanya atau berubah bau, dia suci tapi tidak mensucikan gitu. Ustadz, kalau air sumur saya agak kuning-kuning, memang dari sumurnya, itu boleh, nggak ada masalah. Dia tidak dikarenakan ulah manusia, dia alami naturalnya itu boleh. Mau warna oranye juga, mau warna merah silakan. Kan kalau di pesisir itu, di Sumatera itu ada beberapa kota yang airnya kayak air teh. Nah, jadi kalau bikin teh tinggal ngambil di sungai, campur gula gitu ya. Kalau mau pakai teh manis, kalau yang tawar langsung minum karena air teh. Jadi ya mirip air teh warnanya. Nah, ini kan alami. Dia tidak bercampur. Ya, jadi kalau air itu terwarnai atau berbau, nah termasuk air yang di toren itu. Ada kan beberapa jenis toren itu yang udah dikuras beberapa kali pun tetap ada baunya. Maka ini dimaafkan. Karena dia bukan disengaja gitu ya. Nah, jadi kalau yang yang berubah warna, berubah rasa, berubah bau, itu suci tapi tidak mensucikan.
Mohon maaf ya, ini termasuk nih anak-anak mungkin kan biasa di beberapa masyarakat ada tradisi mandi kembang gitu misalnya. Ya, mandi kembang boleh, tapi mandi kembang tidak boleh jadi mandi junub. Karena mandi junub itu harus dengan air mutlak, tidak boleh air yang bercampur dengan yang lain. Nah, jadi kalau dia udah dicampur kembang, dicampur susu, dicampur madu, dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau mandi biasa boleh. Kita memang tidak junub gitu ya, mandi kembang boleh. Tapi kalau kita sedang junub, kita ingin mandi, tidak boleh mandi air kembang. Karena dia telah bercampur, walaupun kembangnya suci. Nah ini penting, suci tapi tidak mensucikan. Ya. Nah, ini banyak kadang di masyarakat ya mungkin tradisi gitu ya, ya boleh tidak ada masalah, asal kita mengilmui betul bahwa air itu suci, digunakan sehari-hari tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai berwudu dan tidak bisa dipakai mandi junub. Itu maksudnya air tahir ghairu mutahhir. Ya, dia suci tapi tidak mensucikan. Kemudian, sekalian, dalam madhab Syafi'i ada yang namanya air musta'mal. Nah, ini juga kategori tahir ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak mensucikan. Apa itu air musta'mal? Air yang kurang dari 2 kulah, gitu ya. Yang kurang dari 2 kulah itu masuk kategori air yang kalau dia sudah digunakan atau bercampur najis, maka dia sudah tidak lagi mensucikan. Bapak Ibu sekalian, air 2 kulah, para ulama berbeda pendapat, ya. Namun pendapat yang paling sharih ya di kalangan para ulama itu seperti mana yang diungkapkan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Air 2 kulah itu adalah air dengan volume 270 liter. Itu air 2 kulah. Ya, itu ukuran yang disepakati hari ini. Ada yang menyebut 300 liter, ada yang kurang ya. Tapi pendapat yang disepakati oleh para ulama di angka 270 liter air. Itu air 2 kulah. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kalau airnya kurang dari 2 kulah gitu ya, maka dia harus hati-hati kita gunakan. Jangan sampai air yang sudah ada pada tubuh kita ketika berwudu atau mandi junub itu masuk kembali ke dalam wadah tadi. Kalau masuk kembali, maka air itu telah menjadi musta'mal. Apa itu musta'mal? Air second gitu ya. Air yang sudah digunakan itu air musta'mal maksudnya. Dia suci ya, dipakai cuci pakaian, cuci motor, cuci mobil, cuci halaman boleh, tapi tidak boleh dipakai berwudu dan mandi junub. Itu air musta'mal. Gitu. Ustadz, kalau dia 2 kulah gimana? Kalau 2 kulah boleh. Kalau 2 kulah mungkin kita mandi masih nyiprat ke situ, masuk ke situ nggak ada masalah. Kalau dia 2 kulah, jadi patokannya 2 kulah, 270 liter atau lebih. Kalau ada yang masuk ke tempat itu tidak merubah warna, rasa atau bau, dia masih suci mensucikan. Nah begitu. Tapi kalau dia kurang dari 2 kulah, masuk aja air bekas wudhu atau mandi kita ke sana, maka airnya menjadi musta'mal, tak boleh lagi digunakan. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu lebih hati-hati ya. Maka pastikan bak air kita ya beli yang minimal yang 300 liter yang aman. Jadi kalau mandi itu ya ini terutama yang tidak pakai shower ya, yang pakai bak air itu ya kalau nyiprat dipakai berwudu, mandi junub itu masih boleh. Nah, gitu ya. Memang kalau aman kan shower atau pakai jet shower itu mungkin lebih mudah ya. Ya. Ya, karena airnya lebih dari 2 kulah, Bapak. Airnya lebih dari 2 kulah. Jadi ceritanya Aisyah tengah mandi gitu ya, mandi dalam bak air besar ya, kayak kita bed up lah gitu. Dan Nabi berwudu. Mengapa? Karena airnya 2 kulah atau lebih. Jadi kalau Bapak punya bak air di rumah 300 liter, mohon maaf anak sedang mandi di situ, Bapak boleh berwudu itu.
Ya, makanya memang perlu belajar Bapak. Kita perlu belajar agar tahu. Jadi tidak bisa kita kemudian baca sendiri, tafsirkan sendiri, nggak bisa. Harus belajar. Karena ilmu itu bertalaqi, agar Quran dan hadis yang kita terima, yang kita baca benar pemahamannya. Jangankan di masa sekarang Bapak Ibu. Di masa sahabat saja ada sahabat yang coba-coba menafsirkan Quran, menafsirkan hadis, dia tidak punya ilmunya, ditegur oleh Rasulullah, ditegur oleh para sahabat. Gitu. Jadi memang itulah pentingnya kita belajar, maka belajar menjadi wajib. Ya. Jadi sepakat para ulama ketika Nabi berwudu dari bak airnya Aisyah, itu airnya air 2 kulah. Karena tidak mungkin airnya cuma 10 liter gitu ya. Karena pasti tidak cukup mandi dalam itu gitu. Kayak bak air, kayak bathtub Bapak Ibu, nggak mungkin kan dia jumlah airnya sedikit. Nah, itu logikanya begitu. Dengan logika saja kita sudah memahami hal itu mustahil. Nah, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, air 2 kulah ya. Nah, jadi kalau dia air 2 kulah, selama tidak berubah warna, rasa atau bau, air itu suci dan mensucikan. Mohon maaf, kita punya bak air di rumah gede ya, ukuran volume air 300 liter. Tiba-tiba ada tikus di bak di kamar mandi, lompat ke dalam air itu, berenang lama itu terus dia keluar. Secara fikih, selama air itu tidak berubah warna, rasa atau bau, dia boleh dipakai mandi, boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi junub. Selama tidak berubah warna, rasa atau bau. Kalau urusan geli ya tidak ada masalah, tinggal buang gitu ya kalau geli gitu ya. Tapi secara fikih dia boleh digunakan selama tidak berubah warna, rasa atau bau. Berbeda halnya kalau air kurang 2 kulah. Kalau kurang 2 kulah, walaupun airnya tidak berubah, contoh tikusnya masuk gitu ya, keluar lagi, airnya masih jernih, dia tetap sudah menjadi air yang najis. Mengapa? Karena airnya kurang dari 2 kulah dan tikus itu najis, maka dia menjadi air mutanajis. Gitu ya. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmil khubuth." Kalau air itu 2 kulah atau lebih, maka dia tidak mudah menjadi najis atau air yang bernajis. Nah, begitu ya. Nah, itu sekalian berkaitan dengan air yang suci atau air yang suci air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, ada air mutanajis, air yang telah bercampur najis. Maka ukuran patokannya tadi ada 2 ya. Kalau dia 2 kulah atau lebih masuk najis, tidak berubah warna, rasa atau bau, maka dia boleh dipakai bersuci. Mohon maaf, maka air sungai, air laut yang orang buang najis berpuluh-puluh tahun gitu ya, tetap dia boleh digunakan asal tidak berwudu di tempat yang ada kotoran. Begitu pula sungai. Saya pernah ngisi pengajian itu di bantaran sungai. Ustadz, sungai kita ini di hulu sana tercemar Ustadz, tapi di sini bersih, jernih dan airnya mengalir. Bagaimana tuh kalau di hulunya orang buang kotoran, airnya mengalir, tapi di dekat rumah kita itu bersih, jernih airnya. Maka sepakat para ulama airnya suci dan mensucikan secara fikih. Walaupun hulunya kotor, tapi airnya mengalir dan di bagian kita itu bersih, maka dia suci dan mensucikan. Ya kalau perihal tidak higienis, tidak sehat, ya itu pilihan kedua gitu ya. Tetapi secara fikih, aspek fikih air itu suci dan mensucikan. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, kalau airnya lebih dari 2 kulah. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kulah, masuk najis, walaupun tidak berubah warna, rasa atau bau, maka dia menjadi air yang najis. Mohon maaf, punya bak air dekat dengan kloset, ya mungkin nyiprat air kencingnya, airnya kurang dari 2 kulah, masuk ke dalam bak air, airnya menjadi air yang bernajis. Tidak boleh lagi digunakan, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dibuat berwudu dan dipakai mandi junub. Ya, nah, itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan
air. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau air itu bekas diminum hewan? Ya, maka kata para ulama, air yang bekas diminum hewan, kalau ya hewannya adalah hewan yang suci, ya, yang fisiknya memang tidak najis, maka boleh digunakan. Seperti ada mungkin kayak ember, ada diminum kucing, diminum burung, diminum hewan apapun yang suci, ya, maka air itu masih boleh digunakan. Ya, baik dipakai berwudu atau dipakai mandi junub. Hadisnya sahih ketika Ali bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana tempat atau minumanku yang telah diminum kucing? Apakah masih boleh dipakai berwudu?" Kata Nabi, "Iya, masih boleh dipakai berwudu." Nah, begitu, ya. Nah, ini kalau hewannya hewan yang suci. Bagaimana kalau hewannya hewan yang najis? Mohon maaf, seperti anjing dan babi, ya. Maka mayoritas para ulama mengatakan airnya sudah tidak suci dan tidak pula mensucikan. Nah, jadi harus dibuang, gitu, ya. Nah, itu Bapak sekalian. Tambahan sedikit berkaitan dengan air yang suci, mensucikan tapi makruh digunakan. Ini masuk kategori air suci mensucikan, tapi dia makruh digunakan. Jadi kalau kita berwudu sah wudunya, kalau kita mandi junub sah mandinya, tapi makruh, yaitu air yang terpanggang matahari. Air yang terpanggang matahari. Sepakat para ulama, air yang terpanggang matahari itu boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi junub, tapi makruh. Ya, jadi berkurang pahalanya. Dapat pahala juga, tapi tidak kemudian sebesar pahala kalau airnya tidak terpanggang. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau air water heater yang dipanaskan? Maka kalau air yang dipanaskan bukan karena matahari, ulama berbeda pendapat. Jadi kalau air yang terpanggang matahari, sepakat para ulama tanpa ada khilaf, boleh dipakai berwudu, mandi junub, tapi makruh. Namun kalau airnya dipanaskan di kompor atau pakai listrik atau pakai api dan lain sebagainya, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan sama dengan air yang terpanggang matahari, makruh digunakan. Pendapat kedua mengatakan tidak makruh, karena yang Nabi makruhkan itu air musyammas, air yang terpanggang matahari. Sementara air water heater atau yang di kompor itu bukan dari matahari tapi dari panas lain. Nah, ini ada khilaf. Artinya kalau ada di antara kita yang memang memerlukan, ya, air yang hangat atau yang panas, mungkin karena nasihat dokter atau memang terbiasa mandi air hangat, ya boleh menggunakan itu, karena memang ulama khilaf. Dalam masalah khilafiyah, ya kita tidak mempersoalkan, gitu, ya. Bagaimana kalau air yang panas natural, kayak di Cipanas, ya, di tempat-tempat lain, maka tentu boleh, ya, karena dia tidak dipanaskan oleh apapun, melainkan panas, ya, dari perut bumi, dari asalnya, gitu, ya. Nah, jadi memang asal air itu panas, ya, berbeda mungkin air yang ada di rumah kita, yang dia punya suhu normal, tapi kita jadikan dia dingin atau jadikan dia panas. Baik Bapak Ibu, itu mungkin sebagai mukadimah dulu. Mangga mungkin kita persilakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh Bapak, silakan. Ya. 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 Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti mana yang kita sampaikan tadi, kalau dia memang panas, berbau dan berwarna itu bukan ulah manusia, tapi dia perbuatan Allah melalui alam, ya. Dia panasnya sendiri, berbau sendiri, berwarna sendiri, boleh. Saya pernah itu ke pedalaman Kalimantan, airnya itu berbau akar pohon, bau tanah. Tapi bersih. Yang berbau. Saya tanya, "Ini najis apa bukan, Ustadz?" "Ini memang di tempat kita," kata beliau, "itu airnya memang berbau tanah." Ya, karena kan dia tanahnya gambut,
gitu ya. Dan selalu kalau air itu naik sampai ke depan rumah. Tiap hari itu begitu. Jadi ada pasangnya, ada surutnya gitu. Ya, jadi airnya ya berbau. Jadi kalau dia berbau atau berwarna atau hangat natural dari alam, itu tidak masuk kategori air yang tidak mensucikan. Jadi boleh kita pakai. Ya, itu Pak. Ya. Ada yang lain? Ya, Bapak, mangga. Ya, ya, itu mungkin karena pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengamalkan secara normatif, tentu berpahala, apalagi dengan niat mengamalkan seperti yang Nabi praktekkan. Ya, karena kan waktu itu ya memang hanya ada air dan tanah untuk membersihkan najis agar betul-betul bersih. Ya, waktu itu kan belum ada jet shower gitu ya, sampai betul-betul bersih kita bersihkan seluruh bagiannya. Belum ada sabun waktu itu, gitu ya. Nah sehingga memang kalau pendapat yang pertama, mau ada sabun, mau ada jet shower atau tidak, tetap kita menggunakan tanah, batu dan air. Makanya Bapak Ibu, kalau menginap di beberapa hotel di Timur Tengah yang masih ketat mengamalkan itu disediakan. Jadi ada batu memang di dalam ember disediakan, itu bukan hiasan. Jadi jangan dibawa pulang gitu ya. Itu air, itu batu dipakai untuk cebok. Ya, untuk bersih-bersih. Nanti kalau udah selesai mungkin dibersihkan lagi, ditaruh lagi begitu. Jadi pakainya bisa berkali-kali. Nah, itu memang dia mengamalkan secara tekstual, normatif aja, gitu ya. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa mengapa Nabi waktu itu masih menggunakan batu, karena terbatasnya media untuk membersihkan kotoran, ya. Nah, jadi ada yang mengatakan kalau di masa Nabi itu sudah ada jet shower misalnya gitu ya, yang mungkin bisa lebih banyak membersihkan kotoran, nah, tentu Nabi tidak akan menggunakan batu. Itu tafsiran kedua. Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, tujuan utama kata ulama mengapa Nabi menggunakan batu, dia ablagh gitu. Ablagh lin nazafah, lebih banyak membersihkan kotoran. Subhanallah. Jadi kalau hari ini, kalau pendapat kedua, cukup menggunakan air kita sudah lebih bersih dari biasanya atau bersih yang maksimal, maka tidak perlu menggunakan batu. Nah, begitu kira-kira Pak, gitu ya. Ya samalah dengan misalnya mengapa azan 2 kali gitu di masa Utsman gitu ya. Itu kan pertimbangannya karena banyak orang di pasar ya itu tidak dengar azan. Karena dulu kan masa Nabi, Abu Bakar, Umar, sahabat itu tinggalnya di keliling masjid, terdengar azan. Pada masa Utsman udah banyak yang kaya, beli tanah besar-besar itu ya. Jadi ada yang di luar wilayah Masjid Nabawi, jauh di pasar-pasar. Maka kata Utsman, oh ini bahaya ini kalau dibiarkan. Banyak orang yang nggak sholat. Jadi mereka datang, orang udah selesai sholat karena belum ada jam waktu itu untuk menunjukkan waktu. Ya, maka Utsman ya itu berijtihad ya 2 kali azan. Ya, 1 azan di masjid, 1 azan di pasar. Pertanyaannya adalah, apakah ketika hari ini sudah ada mikrofon, ya, azan di mana-mana, gitu ya? Belum lagi nanti ada azan online itu, ya, azan radio. Apakah masih perlu azan 2 kali? Ulama juga berbeda pendapat. Gitu. Sebagian mengatakan tetap yang sudah dipraktekkan, diamalkan, tidak dibatalkan. Maka beberapa masjid di Indonesia maupun di luar negeri tetap azan 2 kali. Nah, pendapat yang kedua mengatakan oh tidak, karena waktu itu disebabkan belum ada mikrofon, banyak orang yang tidak mendengar azan 2 kali. Sekarang azan di mana-mana, maka tidak perlu azan lagi 2 kali. Begitu Bapak kira-kira.
antara menggunakan batu dengan tidak menggunakan batu, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, bentar Pak. Ya. Ya. Ustaz, bahwa Rasulullah selalu membersihkan itu dengan dua media. Pertama dengan batu, kemudian dengan air. Itu. Yeah. Jadi bukan satu, bukan batu aja. Iya Bapak, betul. Betul. Ya Bapak, silakan. Jadi kalau istilah atau penyajian, jadi kalau membersihkan dengan jauh, maksudnya kita pipis di tengah jalan atau di top mana, ada batu. Kemudian kita menggunakan daun sampai kemudian betul-betul kering. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita katakan kata para ulama sesuai dengan hadis tentang istijmar tadi. Istijmar itu memang makna dasarnya batu. Tapi kata para ulama ada yang semisal dengan batu. Nah, seperti tadi ya, kulit kayu, kemudian daun-daun kering, gitu ya, itu boleh, gitu ya. Nah, tapi memang Bapak Ibu sekalian diupayakan kita menggunakan daun yang sudah mati, bukan daun yang masih hidup atau yang masih di pohon. Jadi cari yang sudah di tanah gitu ya, yang bersih kita ambil, itu kita pakai. Itu lebih baik ya. Tapi kalau memang tidak ditemukan, ya kita boleh memetik daun yang ada di sekitar kita. Jadi boleh Bapak, yang penting bersih najisnya. Gitu ya. Nah, jadi tidak harus menggunakan air. Tapi kalau memang ada air itu lebih baik, tapi kalau tidak ada air boleh menggunakan media yang ada saja. Gitu. Mangga Ibu, Teteh tadi. Ya, mangga. Salam ya. Oke, air yang matahari, oke. Ya. 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 Baik. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, air yang di toren, yang terpenggemat, yang panas kena matahari, gitu ya. Tadi kita katakan bahwa sepakat para ulama, air yang terpanggang matahari boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi junub. Tapi hukumnya makruh. Makruh saja. Makruh kan artinya ya dibenci aja. Artinya kalau ada air yang lain itu lebih baik. Tapi kalau memang cuma air yang ditoren aja yang ada, ya udah pakai aja itu. Nah, jadi tidak juga mempersulit diri gitu ya. Kalau memang ada air alternatif yang tidak terpanggang matahari, itu yang afdal. Tapi kalau memang nggak ada sumber lain ya di rumah kita, ya air toren itu, ya udah pakai aja itu, boleh Ibu, nggak ada masalah, gitu ya. Yang kedua tadi, ya gayung ya, ya. Nah ini penting sekalian. Kalau kita berwudu, maka pastikan air wudu kita itu tidak masuk ke dalam bak air yang kurang dari 2 kula. Kalau dia 2 kula nggak ada masalah, nggak ada isu di situ. Kalau dia 2 kula atau lebih, tidak ada isu ya, sekalian. Isunya adalah kalau dia kurang dari 2 kula. Jadi kalau kita berwudu harus hati-hati, jangan sampai nyiprat ke bak air atau ya mungkin masuk kembali ke bak air gitu kira-kira. Itu nggak boleh. Karena dia airnya sudah menjadi suci tapi tak mensucikan lagi. Nah begitu ya. Tapi bagaimana kalau kita pakai gayung wudunya? Karena nggak ada keran, pakai gayung. Nah kalau gayung dikecualikan Bapak Ibu sekalian, ya air yang udah kita ciduk dari bak air, kemudian kita berwudu kan masih ada tuh di situ. Maka kita boleh ciduk lagi, nggak ada masalah. Karena dalam fikih ada pengecualian namanya istighraq. Istighraq itu ketika kita menggunakan air untuk diambil, diciduk, itu boleh.
Ya. Termasuk, nah ini penting Bapak Ibu. Dalam mazhab Syafi'i itu punya dua pandangan terkait menggunakan tangan sebagai gayung. Begitu. Ya. Perlu tahu, dalam mazhab Syafi'i kalau menggunakan gayung kan nggak ada masalah. Sekarang boleh nggak tangan sebagai gayung? Udah pasti kan kalau kita ngambil air, cuci ke wajah, kan masih ada bekas air di sini gitu ya. Kita pakai. Nah, apakah air menjadi mustakmal atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan Bapak Ibu. Jadi jangankan mazhab lain, dalam mazhab Syafi'i pun ada dua kalam, dua kaul. Ya, kaul yang pertama tidak boleh. Jangan sampai air yang sudah bekas berwudu kita pakai kembali. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, termasuk pendapatnya Imam An-Nawawi, tangan itu kalau diniatkan sebagai gayung, maka dia tidak mustakmal. Contoh Bapak Ibu ya. Anggaplah ini bak air tidak nyampe 2 kula, kita wudu aja nih. Kita agak miringin mundur dikit, kita ambil, kita basuh wajah. Gitu ya. Kita ambil lagi. Jadi kita niatkan tangan sebagai gayung, itu boleh. Niatkan tangan sebagai gayung. Ya. Nah, termasuk kalau kita cuma mungkin punya air satu ember, satu gayung, kita berwudu dari gayung pakai tangan. Dalam pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Asal jangan air yang di wajah kita masuk kembali ke gayung. Jadi ambil jarak aja, itu boleh. Niatkan tangan kita menjadi gayung dari air yang digayung. Nah, gitu kira-kira. Ya, ini terutama kalau memang air kita cuma segayung. Kalau air kita ada di bak, ya ngapain pakai tangan, kan ada gayung, tinggal ciduk aja gitu ya. Ini kan menjadi isu kalau air itu cuma segayung aja adanya. Khawatir tidak cukup, boleh kita ambil ini gayung di atas meja atau di tempat tertentu, kita ciduk, wudu gitu ya. Boleh ciduk kembali. Nah, jadi dulu ketika ya kampanye waktu musim kampanye dulu ya, di Pilpres itu gitu ya, ada kan cawapres gitu ya yang berwudu pakai gayung. Yo, jadi isu itu ya, heboh se-Indonesia, wudu tidak sah. Ya. Nah, karena air mustakmal katanya gitu. Ini subhanallah ya. Jadi yang berkomentar tuh nggak ngaji, nggak tahu gitu bahwa dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Bukan soal membela cawapresnya, secara fikih diperbolehkan. Karena dengan niat tangannya sebagai gayung. Namanya istighraf ya. Artinya menggunakan tangan sebagai gayung. Gitu Ibu. Ya. Ya, mangga. Sebentar ya. Mangga Ibu silakan. Mangga Ibu. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan di air di kolam renang, Ustaz. Air yang? Di kolam renang. Kolam renang, ya. Pada berenang semua terus kita wudu di situ, ya. Boleh enggak? Ya. Baik. Airnya kan lebih dari 2 bulan. Ya. Iya, Bapak Ibu sekalian. Iya, secara umum, secara zahir, ya, kalau memang tidak terlihat najis di kolam renang, maka boleh kita berwudu. Apalagi kalau memang tidak ada bau yang berbau najis, gitu. Boleh, karena dia 2 kulah, gitu ya. Karena dia 2 kulah. Kalau dia ada bau-bau kaporit, itu kan ya karena memang obatnya air, gitu ya. Jadi boleh jadi memang ketika di kolam itu ada yang, mohon maaf, ada yang kencing. Ya, kalau orang dewasa mungkin enggak, anak-anak udah enggak tahan, kencing aja di dalam itu. Ya karena dia 2 kulah, selama tidak berubah warna, rasa atau bau karena najis, maka boleh berwudu. Boleh mandi junub. Nah, tapi kalau dia berubah warna, rasa atau bau karena najis, nah, maka dia menjadi air mutanajis. Nah, jadi kalau air kaporit kan bukan karena najis, tapi karena memang baunya begitu. Nah, tapi kalau ada air, walaupun 2 kulah, berubah warna, berubah rasa atau berubah bau disebabkan najis, maka dia menjadi air mutanajis. Nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dipakai berwudu dan mandi junub. Ya, mangga Ibu silakan.
suatu tempat itu ada airnya yang sedikit tidak cukup untuk wudhu. Oke. Apakah itu bisa tayamum? Baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Memang di antara sebab tayamum itu atau bolehnya bertayamum tidak semata-mata karena tidak bisa menggunakan air atau karena air tidak ada sama sekali. Tapi juga boleh kalau ada air tapi sedikit. Air itu memang kita perlukan untuk makan, minum, untuk memasak atau mohon maaf untuk BAK atau BAB. Maka boleh bertayamum. Ada informasi katanya dari PDAM misalnya atau sumur kita rusak misalnya, ya. Air cuma sedikit, cukup untuk masak, cukup untuk keperluan-keperluan yang penting seperti di toilet. Maka boleh bertayamum Bapak Ibu. Jadi bertayamum itu tidak semata-mata karena tidak bisa bertayamum karena sakit atau karena airnya nggak ada. Boleh jadi airnya ada, kita sehat, tapi airnya sedikit, maka boleh bertayamum. Gitu Ibu. Ya. Maka Pak silakan. Masih nyambung? Ya, baik, mangga. Kolamnya? Iya. Iya, baik. Iya, iya. Itu gimana hukumnya dalam hal tadi masalahnya apakah sah hukumnya? Iya. Iya, baik Bapak. Iya, di kampung saya juga begitu Bapak. Di kampung saya itu nggak ada keran, yang ada kolam air. Jadi orang kalau mau datang ke masjid ya wudhu di kolam langsung. Mandi juga di kolam kadang. Jadi selama airnya lebih dari 2 kula, dia tidak berubah warna, rasa atau bau karena najis, boleh, nggak ada masalah. Mau nyelup kaki atau dia mau berenang sekali juga boleh, Pak, nggak ada masalah. Yang penting dia 2 kula, itu patokannya. Airnya banyak, dia tidak berubah warna, tidak berubah rasa dan tidak berubah bau disebabkan najis, boleh dipakai berulang-ulang. Itu Bapak. Dari sebenarnya ada yang mau nanya, mangga Bapak ada? Iya Bapak silakan. Iya. Iya. Iya, Bapak Ibu sekalian, istijmar itu tidak semata-mata batu. Boleh kulit kayu, boleh kerikil, boleh dedaunan, boleh tisu, boleh kertas, boleh apa saja yang bersih dan bukan kotoran dan bukan najis. Boleh, gitu ya. Jadi mungkin tisu basah atau tisu kering boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, jadi tapi kalau ada air itu lebih afdal. Artinya kita gunakan tisu lalu gunakan air itu lebih afdal. Tapi kalau memang tidak ada air sama sekali, maka boleh cukup menggunakan tisu atau kertas, ya. Jadi dia sama seperti batu atau istijmar tadi, gitu Pak. Ya. Enggak, masih ada, silakan dari sebelah sini mungkin kalau ada. Belum? Dari sebelah sini masih ada Bapak Ibu? Ya, enggak, silakan. Berulang-ulang. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, dalam madhab Syafi'i, toharoh atau tayamum itu ya, yang menggunakan debu atau tanah atau pasir, itu kategorinya toharoh doruriyah, toharoh emergensi. Karena dia toharoh emergensi berbeda dengan wudhu biasa. Kalau wudhu biasa namanya toharoh kamilah, toharoh yang sempurna. Kalau toharoh yang sempurna selama tidak batal, dia boleh dipakai berulang-ulang. Al-Imam Syafi'i itu pernah 7 hari 7 malam sholat dengan 1 wudhu Bapak Ibu. 7 hari 7 malam sholat dengan 1 wudhu. Bagaimana tidurnya? Ya dia bersandar dan tidak tidur seperti kita, tidur yang nyenyak. Kalau beliau ya tidurnya ya tidur ayam aja gitu. Nah begitu. Ya ini kan cerita Imam Syafi'i dulu gitu. Jadi cerita Imam Syafi'i, beliau pernah sholat
7 hari 7 malam dengan 1 wudu. Selama tidak batal. Selama tidak batal. Tidur tidak mutlak membatalkan wudu. Hanya tidur yang nyenyak, tidur yang terlentang, atau tidurnya tengkurap, atau tidurnya miring, itu yang dapat membatalkan wudu. Kalau tidurnya tetap, mohon maaf, pinggulnya tetap, ya, itu biasanya tidak mungkin kentut, nggak bisa karena tertutup katupnya. Katupnya tertutup sehingga Imam Syafi'i memang kebanyakan tidurnya duduk, terutama ketika beliau sedang banyak bermuzakarah, ya, menelaah dan menulis kitab, gitu, ya. Jadi pernah begitu. Nah, berbeda dengan tayamum. Kalau tadi toharoh kamilah, toharoh yang sempurna, kalau tayamum dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i dia toharoh doruriyah, tidak sempurna, tapi toharoh yang emergensi, sehingga fungsi dan kegunaannya terbatas. Nah, begitu. Kata beliau, 1 kali bertayamum hanya boleh dipakai 1 kali sholat fardu. Jadi kalau sudah bertayamum di waktu zuhur, asar nanti harus bertayamum lagi, walaupun tidak batal, tidak kentut, tidak BAK, tidak BAB, tidak tidur, tetap harus bertayamum lagi. Karena kata beliau, tayamum itu toharoh doruriyah, toharoh emergensi kata beliau. Ini pandangan Imam Syafi'i. Tapi pandangan Imam Malik, pandangan Imam Abu Hanifah mengatakan, oh sama, nggak ada bedanya. Ya, tayamum sama dengan wudu. Kalau wudu boleh dipakai berkali-kali, tayamum juga. Nah, gitu kira-kira. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, perbedaan dalam fikih itu sebenarnya tidak perlu bingung. Itu memberi kemudahan untuk kita. Karena boleh jadi ada orang yang mudah bertayamum, silakan boleh mengamalkan fikih pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau ada orang yang mungkin kesulitan bertayamum berulang-ulang, boleh pakai pendapat Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Begitu sebenarnya. Jadi keberagaman itu justru memberi banyak pilihan kepada kita Bapak Ibu. Selama dia masih pada ruang lingkup fikih 4 mazhab. Nah, yang tidak boleh di luar itu. Apalagi ngarang sendiri itu nggak boleh itu. Nah, begitu. Jadi masih boleh Bapak. Ya, wallahu alam. Termasuk juga perbedaannya, apa beda antara wudhu dan tayamum selain soal penggunaan tadi gitu ya. Maka kan kalau pendapat Imam Syafi'i, kalau kita sholatnya sholat sunnah, boleh dipakai berulang-ulang. Yang tidak boleh sholat fardu. Kalau jamak qashar gimana? Jamak qashar apakah perlu bertayamum lagi? Kan ada berhenti dulu kan baru lanjut gitu ya. Apakah harus bertayamum lagi atau tidak? Tidak perlu, cukup. Jadi kalau sholatnya tidak jamak qashar, maka bertayamum setiap kali mau sholat fardu. Tapi kalau kita sedang jamak qashar, cukup 1 kali saja untuk zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Nah begitu, Bapak ya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, menurut Imam Asy-Syafi'i, beda antara wudhu dan tayamum dari segi waktunya. Kalau berwudhu boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat, boleh. Contoh, zuhur jam 12, anggaplah jam 12 gitu ya. Kita boleh berwudu jam 10. Selama tidak batal, zuhur nanti boleh langsung sholat. Beda dengan tayamum dalam pandangan Imam Syafi'i. Harus azan zuhur dulu, baru boleh bertayamum. Subhanallah. Jadi harus masuk waktu sholat, baru boleh bertayamum. Artinya, kalau dia bertayamum jam 10, masuk azan zuhur harus bertayamum lagi. Subhanallah. Karena dianggap tidak sah tayamum sebelum waktu sholat. Nah, subhanallah. Ini pandangan Imam Syafi'i. Berbeda pandangan Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kata beliau boleh. Kalau wudu boleh sebelum sholat, ya boleh. Tayamum juga sama, boleh bertayamum sebelum masuk waktu sholat. Nah, itu subhanallah. Jadi adanya khilaf ini ya memudahkan sebenarnya. Ya. Wallahu a'lam.
Mangga, ada yang lain? Ya. Ya. Iya, selama dia sadar ya. 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 Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berwudu menggunakan air. Kalau tidak bisa menggunakan air, bertayamum. Sekarang bagaimana kalau kita tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum? Yang sedang sakit, yang sedang pakai selang-selang begitu ya, atau pakai infus ya. Kemudian atau ketika pandemi kemarin ada petugas medis yang pakai pakaian APD 20 jam nggak lepas, tidak bisa wudu dan nggak bisa tayamum. Karena kalau dia mau tayamum harus dibuka itu. Dia tidak bisa berwudu dan tidak bisa pula bertayamum. Bagaimana caranya? Maka ulama berbeda pendapat. Ada 4 pendapat Bapak Ibu sekalian. Pendapat yang pertama Imam Abu Hanifah, kata beliau, waktu itu tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Ketika memang dia sadar, tapi tidak bisa sholat, gitu ya. Karena tadi infus atau selang-selang tadi itu, maka dia tidak wajib sholat ketika itu. Nanti ketika sembuh dikodok. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tidak sholat tapi wajib kodok. Ada pendapat yang kedua. Ini yang paling mudah, tapi agak kontroversi. Pendapat Imam Malik, tidak wajib sholat dan tidak wajib kodok. Dia seperti orang anak kecil gitu. Dianggap seperti anak kecil yang tidak berdaya. Subhanallah. Ini pendapat yang paling mudah tapi paling kontroversi. Makanya jarang dipakai pendapat ini gitu. Karena khawatir orang nanti enak-enak aja gitu ya, cari alasan gak sholat dan gak kodok. Nah, begitu kira-kira. Jadi biasanya pendapat kedua ini jarang difatwakan. Hidden gitu ya. Karena bimbang umat nanti ngambil yang mudah-mudah gitu aja, nggak sholat dan nggak kodok. Saya memahami kadang ya para kiai pun nggak ngomong gitu ya, khawatir kalau dibuka pintu itu udah. Tapi pendapat itu perlu disampaikan karena itu ilmu. Ya. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang paling ketat. Kalau Imam Malik pendapat yang paling mudah, Imam Syafi'i pendapat yang paling ketat. Wajib sholat dan wajib kodok. Double gitu. Wajib sholat walaupun tak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, udah sholat, nanti kalau udah sehat, wajib kodok. Itu yang dikatakan sholat lihurmatil wakti, sholat menghormati waktu. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini paling ketat. Makanya orang-orang Malaysia kalau berangkat haji umroh, mereka sholat di pesawat tanpa berwudu, nyampe di Madinah atau di Mekah mengkodok kembali dengan berwudu. Karena mereka ketat mengamalkan fikih Syafi'i. Gitu. Ya. Pendapat yang keempat, ini pendapat yang paling pertengahan. Tidak ekstrim seperti Imam Malik gitu ya. Tidak wajib sholat, tidak wajib kodok. Tidak pula seperti Imam Syafi'i yang paling ketat. Wajib sholat dan wajib kodok. Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, yang kemarin dipatwakan oleh MUI. Itu pendapat pertengahan Bapak Ibu. Ya, apa pendapatnya? Wajib sholat dan tidak wajib kodok. Nah, begitu. Wajib sholat dan tidak wajib kodok. Jadi ada 4 pendapat. Ya, yang pertama Abu Hanifah tadi gimana? Tidak wajib sholat tapi wajib kodok. Imam Malik tidak wajib sholat dan tidak wajib kodok. Ini yang paling ringan. Yang ketiga Imam Syafi'i, yang paling berat, wajib sholat dan wajib kodok. Double gitu kewajibannya. Yang pertengahan Imam Ahmad, wajib sholat tapi tidak wajib kodok. Udah memadai itu saja. Nah, ini juga termasuk ketika sholat di atas kendaraan, di atas mobil. Memang kalau ulama lain melarang,
Tapi kalau ikut pandangan Imam Ahmad boleh. Wajib sholat semampunya, seadanya, dan tidak wajib qada. Itu lebih ringan. Gitu Bapak. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih sadar ya, ingat dan tahu apa yang kita sedang lakukan, wajib sholat. Hatta kalau kita tidak bisa menggerakkan badan, kita stroke, lumpuh. Tapi akal kita masih sehat, pikiran kita masih tahu gitu ya, masih ya sehat gitu ya. Hanya fisik aja yang lumpuh, kita wajib sholat. Iya, 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 sama Bapak. Wajib dilakukan. Kalau kata Imam Ahmad, sholatnya sudah cukup seperti itu dan tidak wajib diqada. Beda Imam Syafi'i, lebih ketat. Bapak kalau sedang lumpuh, wajib sholat dan wajib qada. Itu paling ketat beliau Imam Syafi'i dalam bab ibadah. Ya, karena kata beliau, mengapa wajib qada? Karena tidak sempurna sholatnya. Tidak ada berdirinya, tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Nah, jadi ada pendapat yang paling ringan, pendapat Imam Ahmad, gitu ya. Artinya dia sholat udah semampu aja. Mungkin dengan isyarat mata dia ruku, dia sujud. Jadi dengan mata aja. Kalau sudah lumpuh fisiknya. Yang penting akalnya masih sehat. Tapi kalau akalnya sudah terganggu, udah Alzheimer gitu ya. Ustaz, saya punya ayah di rumah, udah nggak ingat. Kalau dia sholat suka nanya, udah berapa rakaat tadi ayah sholat? Kalau begitu tidak wajib sholat Bapak Ibu, nggak boleh. Orang yang terganggu pikiran, akal, ingatannya tidak boleh sholat, nggak boleh. Mengapa? Karena bimbang, harusnya dia memuji Allah tapi justru memaki Allah. Itu yang dilarang. Makanya orang yang mengantuk berat, orang yang terganggu akalnya, orang yang mabok tidak boleh sholat. Lebih baik dalam kondisi seperti itu zikir aja, berzikir. Ya, kalau memang sudah pikiran udah terganggu, misalnya dia hanya bisa ingat itu beberapa detik, itu lupa, itu jangan sholat sampai dia pulih sepenuhnya. Kalau ditakdirkan dia meninggal dalam kondisi itu, insya Allah dia tidak berdosa. Gitu, ya. Nah, tapi nanti kalau dia sembuh, dia pulih, sehat lagi, dia wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama sakit. Ini kesepakatan ulama 4 mazhab tanpa ada khilaf. Ya, hadisnya hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Man nasiya an salatin falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lalai, mengabaikan, meninggalkan salat, maka hendaknya dia mengqadhanya ketika telah pulih, telah ingat, telah sehat, dan tidak ada kafarat yang lain selain mengqadhanya. Itu hadis yang jadi dalilnya ulama 4 mazhab terkait kewajiban mengqadha salat, ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja. Begitu Bapak. Ya. Masih ada atau cukup? Cukup ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian selesai uraian kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian yang akan datang. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.